Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusniadi. Saya berasal dari Universitas Pembangunan Indonesia, kelas B121, jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas hukum Islam. Dalam tugas ini kita diberikan 3 soal dari MENER khususnya tentang hukum Islam. Yang pertama yaitu jelaskan syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan yang sehat, serta mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi oleh kasih sayang antara suami dan istri, serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama. Adapun syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam Undang-Undang Perkawinan. Khususnya di dalam bab 2 pasal 6 ditemukan ayat-ayat perkawinan sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Yang ketiga, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat pasal 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan rukun dalam Islam. Rukun dalam Islam. Rukun Islam sendiri diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang dalam bentuk fisik dan diyakini dapat menjadi perantara untuk masuk ke surga nantinya. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima naik haji. Kita masuk ke yang pertama, yaitu syahadat. Hal yang pertama harus dilakukan seseorang sebelum masuk Islam adalah membaca kedua kalimat syahadat. Di samping itu perlu mengetahui maknanya agar dapat mengamalkannya secara benar. Umumnya, sebagian masyarakat menggunakan amalan sebagai harian. Berikut ini lafaznya. Hal pertama yang harus dilakukan untuk masuk Islam adalah mengucapkan kalimat syahadat atau persaksian. Yang kedua yaitu sholat. Dalam Islam kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, di mana telah diterangkan dalam Islam bahwa sholat itu ada 5 waktu dan kita harus melaksanakannya. Dalam hal ini subuh 2 rakaat, zuhur berjumlah 4 rakaat, asar berjumlah 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu zakat. Zakat merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam setiap bulan Ramadan dengan syarat atau pengerjaan yang sudah ditetapkan. Zakat terbagi 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat bertujuan untuk membantu kesulitan saudara sesama muslim, terutama yang tidak mampu, agar mereka juga dapat menikmati makanan secara layak. Saat pelaksanaannya ada batasan waktu dan syarat tertentu. Rukun Islam yang keempat yaitu puasa. Menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan setiap orang yang beragama muslim setiap tahunnya pada saat bulan Ramadan. Agar tidak salah dalam memahaminya, ada baiknya mengetahui terkait ketentuan dan pembahasan yang melatar belakangi karena penentu keabsahannya. Pada saat bulan Ramadan, seluruh umat muslim, khususnya laki-laki maupun perempuan, wajib melaksanakan secara penuh. Dalam hal ini laki-laki, kecuali perempuan yang sedang mengalami
halangan atau haid, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Yang kelima yaitu naik haji. Rukun Islam yang terakhir dalam menunaikan naik haji bagi yang mampu. Sebenarnya paksanya sangat dianjurkan, namun melihat keadaan umat manusia yang bermacam-macam, ada yang kaya, ada yang tidak berkecukupan. Oleh karena itu, makanya ini dikategorikan kepada rukun Islam yang kelima, karena tidak semua orang mampu untuk naik haji, tapi sangat dianjurkan untuk bagi orang yang mampu untuk naik haji. Kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan syarat sahnya perceraian dalam Islam. Perceraian merupakan sebuah proses yang menyebabkan ikatan antara suami istri menjadi terputus. Lebih luas dijelaskan bahwa dalam Islam perceraian lebih kenal dengan istilah talak yang membuat perceraian antara suami istri terjadi. Namun pada dasarnya beberapa berasal dari adanya godaan setan. Raja setan ini sangat bangga dan senang ketika ada pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian. Adapun syarat perceraian yang akan dijelaskan pada poin-poin berikut. Yang pertama, adanya ucapan talak dari suami kepada istri. Itu apabila suatu ketika terjadi pertengkaran dan suami langsung mengatakan dia ingin menolak istrinya, otomatis secara tidak langsung dia sudah tidak sah dengan istrinya. Yang kedua, tidak diucapkan dalam keadaan mabuk. Yang ketiga, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang keempat, tidak diucapkan dalam kondisi marah. Yang kelima, merupakan keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak. Padahal rumah tangga merupakan hal yang harus ditangani sendiri oleh kedua belah pihak, artinya bahwa dalam permasalahan apapun seharusnya dapat diselesaikan sendiri oleh kedua belah pihak. Semakin banyak pihak yang terlibat, maka kepentingan di dalamnya juga akan semakin banyak. Dan itu juga ada berbagai pengaruh yang bisa Anda dapatkan dari orang lain yang turut bercampur dalam permasalahan pernikahan Anda. Ya, saya rasa cukup sekian untuk presentasi tugas kali ini. Saya juga ingin merekomendasikan atau menyarankan kepada rekan-rekan sekalian agar bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia, karena universitas ini sudah terakreditasi baik dan dosen-dosennya begitu baik, pelajarannya begitu asik. Jadi saya sangat rekomendasikan rekan-rekan sekalian untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia. Ya, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.